Sama seperti kelapa, hampir semua bagian talas bisa dimanfaatkan. Mulai dari umbi, batang, sampai daunnya. Umbi dan daun bisa diolah menjadi makanan. Begitu juga dengan batang talas atau yang disebut lompong. Dari buku yang aku baca, lompong mengandung banyak gizi dan serat. Selain itu, lompong juga biasa digunakan untuk mengobati luka luar. Karena lompong mengandung zat saponin sebagai antiseptik. Tak heran jika banyak orang menggunakan kulit lompong untuk membungkus luka darurat. Meski begitu, untuk menjadikannya makanan, lompong harus diolah dengan cara yang benar. Karena jika tidak, getah lompong bisa menimbulkan rasa gatal. Tapi aku tidak khawatir, karena kakak dan bibiku sangat pandai mengolahnya. Wes rada akeh wis langsung mudhun ae. Hati mudhune iso ta? Wes iki wis oleh akeh yo, wis langsung digono bule ayo dimasak. Ayo kawan, kita bawa pulang. Sampai di rumah, Bibi sudah menyiapkan bahan dan bumbu untuk membuat masakan dari bahan lompong, yaitu rawon lompong. Rawon adalah masakan tradisional khas Jawa Timur yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Makanan ini memakai kluwek sebagai bumbu wajib. Umumnya, rawon menggunakan daging sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini ada lompong untuk bahan tambahan. Yuk teman, saatnya berbagi tugas. Yongki bertugas membantu Bibi untuk menyiapkan kluwek. Setelah dipisahkan dengan kulit, daging kluwek lebih dulu dibersihkan. Aku sedang menyiapkan lompong. Sebelum direbus, lompong lebih dulu dikupas dan dipotong kecil-kecil. Ya apa lang? Iku wis mari tak genine. Dorong. Hati-hati tangane lang. Nggih. Oh iya teman, kakak punya tugas berbeda, yaitu menyiapkan bumbu dan bahan membuat mendol tempe. Mendol tempe adalah lauk atau makanan tambahan untuk menikmati lezatnya rawon. Dibuat dari tempe sebagai bahan utama dan beberapa bumbu untuk penyedapnya. Sampun bule. Oh wis ta? Wis bersih to? Sampun. Terus saiki direbus kono. Nggih. Untuk menghilangkan getahnya, lompong lebih dulu direbus. Cara ini sekaligus untuk menghilangkan rasa gatal. Oh iya teman, rawon sangat identik dengan tampilan kuah hitam dari kluwek. Selain untuk memberi cita rasa khas, kluwek juga bermanfaat sebagai pencegah kanker dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang tidak boleh ketinggalan adalah pasangan rawon, yaitu lauk mendol tempe. Kakakku paling jago membuatnya. Yuk teman, kita lanjut. Lompongnya sudah matang. Selanjutnya, angkat dan tiriskan. Pas banget, karena Bibi dan kakak sudah selesai menyiapkan bumbu untuk masak. Tolong iku digoreng nang kono mendole ya. Digoreng tok bule. Ya, aku karo bolang ngomong iki. Goreng sik bumbune. Sama seperti tempe dan tahu, mendol dimatangkan dengan cara digoreng. Sreng, sreng. Tunggu sampai warnanya berubah kekuningan. Harus pelan-pelan ya teman, karena teksturnya mudah hancur. Kalau yang ini adalah bumbu rawon yang sedang ditumis. Aduk sampai bumbu mengeluarkan aroma harum, ciri bumbu matang. Jangan lupa tambahkan daun salam dan daun jeruk ya. Aromanya nggak nahan. Durung mateng ambune koyo minuman lek mateng. Iya. Asyik, makanan kami sudah kelihatan hasilnya nih.
Setelah bumbu dan kuah rawon mendidih, masukkan daging yang sudah dipotong kecil. Siram dengan kaldu daging untuk tambahan kuahnya. Seger. Terakhir, baru deh masukkan lompong yang sudah direbus. Nambahi rasane rawone ben tambah enak. Gurih campur daging. Beres deh. Tunggu sampai bumbu meresap sampai ke daging. Setelah kurang lebih 20 menit, rawon lompong matang dan siap disajikan. Ini dia teman, rawon lompong. Kreasi menu tradisional yang rasanya enak pol. Tapi belum bisa dimakan sekarang ya teman. Karena menu ini kami masak untuk bekal makan paman di kebun. Mari ngene melok ngeterno ngirim. Ya, mesak nih Pak De muluk entah lah. Paling wis luweh ngene iki ngenteni wis jam meneh iki. Awas kawan, jangan sampai kuah rawonnya tumpah ya. Coba piringnya mari dah. Wes iki ndak aku piringe. Iki kopinya wis mari iki panas lagi. Hati-hati yo nggoe. Tetap hati-hati meskipun harus bergegas. Karena paman pasti sudah menunggu. Paman sedang sibuk panen cengkeh. Balik. Iki dapat kiriman kok. Oh, wis teko ta? Iki balik. Kirimane apa? Rawon lompong enak balik. Kanca-kanca. Muduna wayahe sarapan. Yuk paman, istirahat dan makan dulu. Teman, kegiatan mengantar bekal makan ke kebun atau yang biasa kami sebut ngirim selalu mengasihkan. Karena kami bisa menikmati makanan bersama dengan suasana yang berbeda. Bukan di warung, tapi kami makan rawonnya di kebun. Selamat makan. Enak banget. Enak Komplit nih. Ada kecambah dan tempe mendol. Top Marco top. Ayo teman, nambah lagi. Jangan malu. Ayo wis, derek. Salam mohon, Pak. Ayo. Ayo, Mbak. Pergi, Mbak. Balik. Kula melok rewang-rewang nggih balik. Yo melok Pak Yuliarto. Teman, panen cengkeh dilakukan saat bunga sudah siap petik. Yaitu ketika bunga terlihat penuh tapi belum membuka. Daun cengkeh dipetik pertandan tepat di atas daun terakhir pada setiap tangkainya. Memetiknya harus dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak merusak ranting dan tunas calon bunga baru. Memetiknya bisa dilakukan dari dalam dan luar pohon. Bunga cengkeh yang sudah dipetik dari pohon selanjutnya dipisahkan dari tangkai bunga atau gagangnya. Lagi-lagi, bagian ini juga harus dilakukan perlahan. Memang cukup menguji kesabaran ya. Meski begitu, rempah khas daerah tropis ini punya banyak sekali kegunaan. Sebentar lagi kita sampai di pohon nangka yang aku bilang. Wah, kan gede-gede kan? Oh iya lah. Wah, tuh. Kan gede-gede iku lho. Wah, opo sih? Melo wis. Ayo, opo tadi? Ayo, aku melo wis. Ayo. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada tangga, saling gendong pun tak apa. Ayo. Sama seperti lomba panjat pinang teman. Kami saling menopang untuk bisa sampai ke atas pohon. Yongki ikut naik untuk membantuku memasang tali. Karena ukuran nangka yang kami panen cukup besar,
Jadi, tali ini kami ikat untuk menjaganya agar tidak jatuh. Caranya, ujung tali diikat pada tangkai nangka. Ujung lainnya ditarik dari bawah untuk memastikan nangka turun perlahan. Gilang, Adek, sudah siap ya? Nah, seperti ini teman. Cara panen seperti ini cukup efektif karena bisa menjaga nangka tidak jatuh ke tanah dan hancur. Coba mangko hari kena. Hore! Misi berhasil. Akhirnya, nangka yang kami perlukan berhasil kami dapat. Di rumah nanti, kami akan membuat kue dari bahan buah ini. Kira-kira kue jenis apa ya? Kena lho lah. Oke, boleh. Awas tumpah numbukiku. Boleh. Teman, kami sedang membuat kue tradisional dari bahan singkong dan buah nangka. Namanya getuk nangka. Setelah selesai dibersihkan, singkong dimatangkan dengan cara dikukus. Kalau daun pandan ini berfungsi untuk memberi aroma sedap pada masakan. Perlu waktu kurang lebih 30 menit sampai singkong matang dan empuk. Sambil menunggu matang, kami menyiapkan bahan lain. Buah nangka kami pisahkan menjadi 2. Nangka dengan ukuran camplung besar dan kecil. Sengaja Bibi memisahkan nangka dengan camplung besar untuk pembungkus getuk setelah jadi. Wis mateng. Mateng aja lagi. Iya. Boleh mateng, boleh. Ini dia teman, singkong kukus yang sudah matang. Empuk dan aroma pandannya sedap banget. Umumnya, getuk dinikmati bersama dengan parutan kelapa atau ketan hitam. Tapi kali ini, kami mau coba buah nangka untuk pelengkapnya. Caranya dengan menambahkan buah nangka bersama dengan singkong yang sudah lembut. Jangan lupa tambahkan garam sedikit ya. Untuk membuatnya lebih menarik, kakak sudah menyiapkan daun pandan sebagai pewarna dari bahan alam. Aduk dan ratakan pewarnanya. Wah, gimana teman? Terlihat lebih menarik bukan? Tapi prosesnya belum selesai teman. Adonan getuk nangka ini masih harus dikukus. Tujuannya agar adonan menjadi lebih pekat dan matang. Walang. Koyoke wis mateng iku le, ndang dintas kono. Tidak perlu lama. Getuk nangka matang setelah dikukus kurang lebih 20 menit. Mateng, boleh. Terakhir, getuk nangka kami masukkan ke dalam buah nangka dengan ukuran camplung besar. Seperti ini. Keren kan teman? Sesuai dengan namanya, getuk nangka. Makan getuk, tapi rasa nangka. Mantap! Walang. Kenapa boleh? Iki wis mari. Digawa gawe sangune. Tapi janji lho ya. Kenapa boleh? Olehne ora oleh sore-sore. Nggih boleh. Ya, janji. Kami akan hati-hati di sana. Sekarang kami pamit dulu ya, Bi. Ayo, kawan. Sebentar lagi kita sampai nih. Tenang, tidak perlu cari warung atau rumah makan. Karena Bibi sudah membuat bekal untuk kami. Yap, getuk nangka ini bekalnya. Lah kok dekene teko ketok lho. Lah iko lho.
Sungai kecil ini adalah aliran dari air terjun Geranjangan. Wah, airnya jernih banget. Selain hobi memasak, kami juga gemar sekali bertualang. Bermain dan mengenal alam dari dekat melatih kami menjadi anak-anak yang tangguh. Selamat datang di air terjun Geranjangan. Air terjun dengan tinggi kurang lebih 40 meter ini berada di Kelurahan Ledung, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Yuk kawan, waktunya kita buka bekal. Ayo teman, selamat makan. Enak banget. Beda sama bentuk biasanya. Rasanya berasa banget, jadi lebih manis dan khas. Tuh kan, teman-temanku juga suka tuh. Ayo, ambil lagi. Jangan sampai kehabisan. Halo teman, salam kenal dari kami Si Bolang dari Kabupaten Pasuruan. Kami sedang membantu kakak dan bibi membuat nasi bakar. Tanpa babi bu, kami langsung bagi tugas. Aku membantu kakak memasak nasi jagung. Bahannya kami pilih jagung yang sudah kering supaya hasilnya tidak lembek. Sedangkan Alif dan Afif menyiapkan daun pembungkus dan ayam suwir. Namun sebelumnya daging ayam ini sudah diungkep terlebih dahulu supaya tidak alot. Soal bumbu, bibiku yang lebih tahu, termasuk untuk memisahkan bahan bumbu potong dan bumbu halus. Yang pasti kalau bumbunya komplit, hasil masakannya pasti enak. Lang disiapno sing iki sik. Iki genine sabarane. Yo, sik hati-hati, Mbak. Sambil menunggu nasi jagung matang, bibi sedang membuat tumis ayam suwir. Supaya makin nikmat, cabai dan bumbunya tidak boleh pelit. Aromanya enak banget. Dua bahan sudah selesai disiapkan. Ada tumis ayam suwir dan nasi jagung. Uniknya, meski dengan alat sederhana, nasi jagung yang kami masak pulen dan tidak lembek. Nasi bungkus tumis ayam suwir sedang kami bungkus memakai daun pisang dan daun jati. Tidak lupa lombok atau cabai utuhnya supaya semakin Oh iya, selain daun pisang, daun jati sering kami pakai untuk pembungkus makanan karena mempunyai aroma yang khas dan tebal, jadi tidak takut robek atau rusak. Terakhir, nasi jagung yang sudah terbungkus rapi kami panggang. Lembaran seng ini kami panaskan dengan bara kayu yang terus menyala. Dengan cara seperti ini, nasi bakar akan lebih cepat matang dan tidak gosong. Supaya semua bagian dapat matang sempurna, jangan lupa dibalik ya. Setelah kurang lebih 20 menit, nasi bakar sudah matang. Tampilannya sih menggiurkan banget. Lebih dulu, kami akan bawa nasi bakar ini ke sawah. Selamat datang di kebun sayur milik nenekku. Dibantu bibi dan beberapa tetangga, nenek selalu menghabiskan waktu di kebun setiap hari. Bahkan karena lahan yang luas, nenek jarang sekali pulang untuk istirahat makan siang. Udah istirahat Rien, kon bedok. Niki lho tak kawan Mam. Ayo teman, bantu bagi-bagi ya. Pastikan semua kebagian. Menu yang kami buat sangat praktis. Tidak perlu piring atau mangkok. Selamat makan. Satu bungkus sudah komplit, ada nasi dan lauknya. Gimana teman? Enak kan? Nasi jagungnya pulen, tumis ayam suwirnya juga enak banget. Bumbunya pas, sedikit pedas tapi tidak kepedasan. Desa
Cagerbo disebut-sebut sebagai lumbung sayurnya Kabupaten Pasuruan. Ini dia hasil pertanian yang ada sepanjang tahun. Bawang daun atau daun bawang. Yuk teman, ikut panen bersamaku. Ayo lang, cepet lang. Ning di panen nih. Ning dengar kono lo. Selain gemar bermain, kami juga rajin sekali membantu orang tua, termasuk panen di kebun. Den, kene dah bawang sing katene ndek panen Bude. Ya, ndang ora kono wis kene le. Ayo dong. Teman di rumah tahu tidak, tanaman bawang dan daun bawang itu tidak sama. Siap, meskipun sama-sama disebut bawang, tapi daun bawang sengaja ditanam untuk dipanen daunnya. Seperti ini cara panennya. Cabut batang daun sampai ke akar. Pelan-pelan saja ya, jangan sampai patah atau rongga daunnya pecah. Jangan lupa setelah dicabut, buang tanah yang masih menempel pada akar. Begini caranya. Oh iya, bibiku bilang bawang daun dipanen setelah berumur 60 hari lebih. Tandanya, jika bagian bawah daun mulai mengering dengan warna kekuningan, dengan jumlah anakan daun lebih dari 7 batang. Nah, ini dia hasil panen kami, teman. Banyak ya. Ayo Bude, iku bolang cepetan lang, cepetan lang. Teman, pasarnya tutup iki. Sebelum dibawa ke pasar, daun bawang hasil panenan terlebih dulu kami sortir untuk memisahkan daun bawang berkualitas bagus dan sedang. Selain tanah yang menempel pada akar, ada bagian daun bawang yang juga harus dibersihkan. Yap, betul sekali. Kulit batang daun yang kering. Oh iya teman, kami harus bergegas karena sebentar lagi daun bawang ini akan segera diantar ke pasar. Duh, seger banget ya teman. Pasti cocok banget kalau jadi bahan sup atau martabak. Cilik-cilik re, sing cilik-cilik Re, aja. aku duwe tebak-tebakan re. Bawang opo sing iso miber? Ah, aku loh, bawang luar angkasa. Apa ya lang karo aku? Apa ya? Oh, bawang sing ono sayape. Salah. Salah sih, terus apa? Bawang bambu. Ya Allah. Kabar tentang tanah kami yang subur bukan omong kosong teman. Tidak hanya sayur, ada banyak tanaman lain di sini. Ubi salah satunya. Berbeda dengan daun bawang, ubi ditanam dalam waktu yang lebih lama, yaitu 3 sampai 4 bulan sampai siap dipanen. Ubi jalar biasa disebut juga ketela rambat atau telo, menjadi salah satu bahan pangan favorit. Ada banyak sekali olahan makanan yang terbuat dari bahan utama ubi jalar. Waktu panen biasa ditandai dengan munculnya daun kering. Untuk menjaga kualitas, ubi jalar harus segera dipanen ketika sudah waktunya. Jika terlalu lama dibiarkan di dalam tanah, akan beresiko terserang hama boleng. Gede-gede ya Pak. Wah iya dah, iki yang super ini kok. Mantep ta iki. Parang cilik-cilik lho ya. Lah sing bosok ini aja dimasukno ya. Setelah digali dari dalam tanah, ubi jalar kemudian dibersihkan dari tanah yang masih menempel. Selanjutnya, pisahkan berdasarkan ukuran, baik yang utuh maupun yang rusak. Untuk mempermudah pengangkutan, masukkan ubi jalar ke karung atau keranjang. Pastikan menata dengan rapi supaya terjaga kualitasnya sampai ke pembeli. Teman, sebelum lanjut bertualang, yuk ikut kami mengisi kembali tenaga. Kami sedang membuat bumbu ikan bakar. Bahannya ada bawang, kunyit, cabai, dan bumbu lainnya yang dihaluskan. Ini dia ikan patin untuk lauknya. Ikan kaya nutrisi ini punya tekstur daging yang sangat lembut. Jadi harus hati-hati saat mengolahnya. Kami sudah mencuci bersih ikannya, jadi tinggal dibakar deh. Sambil menunggu bumbu ikan selesai dihaluskan, aku dan Afif membungkus ubi menggunakan lumpur.
Cara ini selalu berhasil untuk membuat ubi bakar matang yang gak pakai gosong. Oh iya teman, kami senang sekali memasak. Tidak hanya membuat jajanan atau cemilan, memasak menu makanan seperti ini kami juga menyukainya. Apalagi kalau rame-rame, seru banget. Ikan patin lanjut dibalur dengan bumbu yang sudah jadi. Perpaduan bumbu dan perasan jeruk nipis membuat ikan semakin lezat dan tidak berbau amis. Oleskan yang rata ya, jangan sampai ada bagian yang terlewat. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tidak mau kalah, aku dan Afif juga memilih tetap sibuk. Kami memasukkan ubi ke dalam bara api. Wah, mari ya. Lo sudah dibanggang. Kon Rene. Sambil menunggu ubi matang, kami juga memanggang ikan patin di atas bara. Pas banget nih, satu orang dapat jatah 1 ekor ikan. Wah, masaknya jadi makin semangat nih. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah berjibaku dengan lumpur dan bara api, sekarang waktunya kami menikmati masakannya. Selamat makan! Wah, rasanya enak banget. Ikan dan bumbunya pas, tidak pedas dan tidak amis. Apalagi ubi bakarnya. Empuk dan manis banget. Benar-benar perpaduan yang klop. Mantap. Teman, rasa makanannya enak dan mengenyangkan ya. Besok kita bikin lagi ya. Oh, malah enak-enak mangan iki lho. Gak ketok pring age gunungan. Ayo cepetan wis dienteni. Ayo iki. Ayo cepetan. Cepetan, Papi. Lah digawa alon-alon ae, alon-alon. Astaga, hampir saja aku lupa. Cepat, ayo ikut aku teman. Kami sedang bersiap menyambut acara Grebek Dusun. Acara adat yang hanya berlangsung 1 kali setahun. Tentu saja si Bolang tidak mau ketinggalan. Harus ikut memeriahkan. Kami sedang mencari bambu untuk bahan membuat gunungan. Kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh. Hanya saja kami harus memilih ukuran bambu yang sesuai. Ini dia jenis bambu apus berukuran sedang yang akan kami gunakan. Dibanding dengan jenis bambu petung, bambu apus lebih mudah dipotong. Tidak hanya ukurannya yang lebih kecil, kulit bambunya juga lebih tipis. Hore! Berhasil! Asik! Berhasil! Kami akan segera membawa bambu pesanan paman ini ke rumah. Awas, jangan sampai jatuh ya teman. Bersama paman, kami bekerja sama membuat gunungan sayur. Kami begitu semangat karena paman membuatkan gunungan berukuran mini untuk kami. Seperti namanya, gunungan sayur ini kami buat dari rangkaian aneka sayuran. Ada tomat, kacang, timun, dan sayuran lainnya yang akan kami panen dari kebun sendiri. Sekilas terlihat sangat sederhana, tapi kami harus sabar dan teliti. Karena tidak mau asal terpasang, kami sambil belajar membuat gunungan sayur yang rapi dan indah dipandang. Gunungan sayur adalah simbol dari kemakmuran yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Jadi, semakin banyak jenis sayur yang terpasang, tampilannya akan semakin menarik.
Selamat datang di Grebek Dusun, Desa Gerbo, Kabupaten Pasuruan. Rame dan meriah banget ya. Ada banyak sekali gunungan. Mulai dari gunungan sayur, gunungan makanan dan jajanan, sampai ke gunungan perabot rumah tangga. Keren! Arak-arakan ini akan berjalan mengelilingi kampung dan berakhir di lokasi pembacaan doa. Gunungan selalu menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu saat upacara grebek. Sebagian masyarakat percaya semua bagian pada gunungan akan membawa berkah. Tidak heran, menjelang acara penutupan, banyak orang berebut untuk mendapatkan bagian dari gunungan tersebut. Gak heran kalau upacara grebek dan perebutan gunungan ini banyak dinanti masyarakat.